Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Versa Eduka. Oke, Sobat Versa semua, kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal UPPPG untuk pedagogi matematika ya. Dimana sebelumnya saya sudah membahas untuk part yang kedua 40 ya, yang ke-24 tentang UPPPG tahun 2022, dimana soal-soal yang saya ambil adalah soal-soal tahun sebelumnya menurut pengalaman pribadi saya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai videonya, segala informasi saja teman-teman semua. Di sini saya membahas juga tentang soal pretestnya ya, soal pretest dan yang lainnya. Oke, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Kita mulai saja teman-teman untuk soal yang pertama di part yang ke-25 ini tentang pembahasan soal UPPPG matematika tentang pedagoginya. Oke, soal yang pertama. Nah ini, kompetensi pedagogik capaian pembelajaran adalah mampu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematika nih, mata pelajaran matematika. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11. Nah ini ya kelas 11, saya ganti saja ini pakai yang merah ya, pakai pen merah. Kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali berarti yang tidak benar ya. Nah, menentukan ajoin matrik berordo 3x3. Kemudian mengidentifikasi matrik singular, menentukan kofaktor matrik berordo 2x2. D. Menentukan minor matrik berordo 3x3. Atau E. Memahami hubungan matrik identitas dengan inverse matrik. Nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua ya. Menentukan kofaktor matrik berordo 2x2. Ingat, kofaktor ordo 2x2 itu tidak ada teman-teman, adanya di ordo 3x3 nih. Oke, untuk pembahasannya, salah satu ketentuan merumusan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Nah, di sini semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran, tapi jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut, karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse berordo 3x3, bukan berordo 2x2. Ini cuma sekedar teliti saja kalau di sini teman-teman semua. Oke, untuk soal berikutnya. Ini capaian pembelajaran adalah menetapkan materi, proses, sumber, media penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika. Indikator esensial adalah menentukan materi sesuai dengan indikator yang ditentukan, menentukan media sesuai dengan indikator, menentukan evaluasi yang sesuai dengan indikator. Soalnya, satu indikator sesuai dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah apakah syarat kesebangunan, B. pengertian kesebangunan, C. ciri-ciri kesebangunan dua segitiga, D. perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun, atau E. sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, ini ya. Kata kunci adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan. Ini kalau dilihat sangat membingungkan ya, karena semuanya tentunya akan terlihat benar di sini. Tapi jawaban yang paling tepat adalah, nah ini teman-teman ya. Untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertiannya saja, syarat, ciri, kesebangunan dua segitiga, akan tetapi peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan tersebut. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang E. Soal yang ketiga. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dengan sebuah garis yang melalui titik 2,0. Kemudian 2. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. Ya, nah ini sejajar sumbu X. Nah ini, tapi di sini sejajar sumbu Y. Berarti anak-anak sudah berpikir ya sejajar sumbu X gimana ketika mereka disajikan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku berbagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini mirip dengan yang B ya, cuma ini langsung praktek yang C itu. D. Lembar kerja terstruktur dengan tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Atau E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang mulai titik 0,5 dan 3,0. Nah,
Untuk menjawab soal ini pembahasannya adalah sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Nah, jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar sumbu X. Jadi yang paling tepat adalah ini ya, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan. Gitu ya. Lanjutkan soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung. Nah, indikatornya adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 dan jarak titik pusatnya adalah 13 jika panjang satu jari-jari adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah, nah di sini kan indikatornya apa? Menghitung panjang garis singgung ya. Di sini ditanyakan malah luas lingkaran, gitu ya. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A, B masing-masing berjari 3, 4 dan 10. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32, panjang AB sama dengan Nah, yang ditanya adalah persekutuan luar. Di sini persekutuan luarnya ternyata sudah ketahuan ya. Nah, garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. CD-nya itu 32. Berarti kan sudah tidak perlu ya. 8 buah. Nah, ini bukan 8 ya, ini harusnya 2 nih teman-teman. 2 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya nggak ada. Masing-masing roda diameternya adalah 14. Kemudian tentukan panjang tali yang melilit. Nah, tali yang melilit adalah, nah ini yang dimaksud tali yang melilit adalah garis singgung persekutuan luarnya, ya. Nah, ini kita simpan. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Nah, ini tidak, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk mengetahui indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya adalah dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang. Nah, C. Oke. Lanjutkan. Capaian pembelajaran adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Indikator esensial adalah menentukan tujuan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Soal yang kelima adalah salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan proses hitung, bilangan bulat, dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, ini konsep pengurangan ya. A dan B itu mirip ya. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini A, B, dan D itu sama ya. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan yang juga sama. Yang agak beda itu yang C ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran ya. A, B, C, D yang kita kenal itu ya. Ada audience, behavior, condition, dan degree di situ ya. Penulisan tujuan tidak harus urut A, B, C, D ya. Boleh B dulu, boleh C dulu, boleh D dulu, dan terakhir A juga boleh. Ya, tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua option di soal sudah memuat unsur A, B, C. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai komponen behavior dan condition. Jawabannya tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Siswa itu A, audiens. Dapat menggunakan sifat asosiatif. Dapat menggunakan berarti sudah degree-nya ya. Penjumlahan, dengan penjumlahan itu sudah behavior-nya ya. Nah, ini sudah sangat maaf yang C ya. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan. Ini audiensnya A, siswa ya, audiensnya adalah siswa. Menggunakan sifat ketertutupan pengurangan, ini behavior-nya. Kemudian menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, ini kondisinya ya, sudah sangat tepat adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Capaian pembelajaran adalah menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Indikator esensial adalah mengurutkan materi suatu topik pembelajaran, kemudian melengkapi urutan materi suatu topik pembelajaran. Contoh soalnya,
Untuk pembelajaran konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar. Kemudian setelah itu mendefinisikan bentuk aljabar, baru menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah ini teman-teman semua tinggal diingat-ingat saja yang paling tepat yang mana. Yang paling tepat adalah yang C nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah menginterpretasikan dulu kalimat sehari-hari ke dalam bentuk kalimat matematika. Kemudian mencontohkan setelah itu. Mencontohkan bentuk aljabar, baru mendefinisi bentuk aljabar, kemudian menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, baru menyelesaikannya. Ini silakan diingat-ingat dan dihafalkan teman-teman semua. Oke, nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruan terdapat urutan materi adalah X. X nanti itu apa ya? Apakah definisi bunga atau baris aritmatika? Kemudian bunga tunggal, dan Y, pertumbuhan, kemudian Z. Jadi ini yang diminta di saat itu ini urutannya apa saja? Ya, bunga tunggal, Y, pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, Z yang tepat adalah apakah? Definisi bunga, kemudian bunga majemuk, kemudian peluruan. Oke. Nah ini yang tepat adalah, nah ini definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, gitu ya. Definisi bunga, baru bunga tunggal, kemudian bunga majemuk Y-nya, kemudian pertumbuhan, baru peluru. Nah, oke. Ini yang agak benar itu A dan D ya. Tapi definisi bunga di sini definisi aritmatika. Jadi jawaban yang tepat adalah yang. Oke, lanjutkan. Capaian pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran dengan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Indikator esensialnya adalah menentukan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, diketahui tujuan sebuah pembelajaran adalah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Ya, penugasan kelompok, siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah kartu masalah yang berisi permasalahan yang dikaitkan dengan volume kerucut, apakah tayangan PowerPoint yang berisi volume kerucut dan soal-soal, C. Alat peraga berbentuk kerucut bola dan pasir, atau KD alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir, alat peraga berbentuk kerucut balok dan pasir. Ya, biasanya kerucut itu dengan apa? Ya, biasanya kerucut itu dengan tabung biasanya. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah D ya. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir. Ya. Oke. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi dan berkembang. Kemudian indikator esensialnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya. Kemudian memberikan scaffolding ya, bantuan tapi tidak seutuhnya ya. Sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, menangani perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu. Soalnya, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah memberikan siswa berpendapat siswa berpendapat sekeinginannya, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya ketika berpendapat. Nah ini, sikap guru yang baik seperti ini ya. Memperhatikan pendapat yang digunakan hanya untuk gurunya saja, memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Apakah jawaban A, B, C, D benar? Tapi yang paling benar adalah yang B. Oke. Soal nomor 10 adalah ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Ya, jajar genjang merupakan anggota himpunan dari trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Evi adalah apakah bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang atau memberi tugas kepada siswa menentukan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Bertanya kepada siswa ya apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah ini beberapa siswa di kelas BFI bla 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 bla. Nah untuk memberikan scaffolding atau bantuan tapi tidak menyeluruh ya, hanya sekedar memberikan bantuan agar siswa merasa terpancing ya. Sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahannya. Nah, sumber kesalahannya atas jawaban siswa itu apa? Nah, untuk itu maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu memberi pertanyaan tentang pengertiannya dulu. Jajar genjang itu apa dan trapesium apa?
agar masalahnya diketahui. Oke, teman-teman semua. Untuk part yang ke-25 cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk memberikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.